Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia kelas 11, bab larutan asam basa. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang pengukuran pH larutan. Soal yang akan kita bahas adalah perhatikan trayek perubahan warna beberapa larutan indikator berikut. Diberikan 4 jenis indikator berupa metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin, di mana metil jingga memiliki perubahan warna merah menjadi kuning dengan skala atau trayek pH 2,9 sampai 4,0. Indikator metil merah mempunyai perubahan warna merah hingga kuning, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Bromtimol biru memiliki perubahan warna kuning menjadi biru dengan trayek pH 6,0 sampai 7,6. Fenolftalin ini memiliki perubahan warna tidak berwarna sampai merah, trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Perkirakan nilai pH dari sampel X dan Y jika A. Suatu sampel X diuji dengan indikator metil merah berwarna kuning, dengan bromtimol biru berwarna biru, dan dengan fenolftalin berwarna merah. B. Suatu sampel Y diuji dengan indikator metil merah berwarna kuning, dengan bromtimol biru berwarna biru, dan dengan fenolftalin tidak berwarna. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Nah, jika kita memiliki soal dengan tipe atau jenis semacam ini, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang data-data indikator yang digunakan. Nah, indikator serta trayek perubahan warnanya. Yang berarti dalam soal ini adalah soal di mana hasil aplikasi pengukuran nilai pH secara langsung. Jadi bukan secara konseptual. Jadi misalkan di sini kita praktikum menentukan nilai pH dan diberikan dua sampel X dan sampel Y. Di mana pada praktikum pertama dengan sampel X kita melakukan uji menggunakan indikator metil merah. Ternyata sampel X berubah warna menjadi kuning. Kemudian kita ambil lagi sampel X dan diuji dengan BTB atau bromtimol biru. Ternyata dia menghasilkan warna biru. Dan yang ketiga, kita uji sampel X tersebut dengan fenolftalin, ternyata menghasilkan warna merah. Maka di sini untuk mengetahui nilai pH dari sampel X, kita harus mengetahui range atau trayek pH dari indikator yang digunakan. Dalam soal yang A adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin, di mana setiap nilai trayek pH dari indikator yang digunakan itu dapat ditandai berdasarkan perubahan warna yang timbul dalam uji tersebut. Begitu juga dengan yang B. Ketika sampel yang diuji adalah sampel Y, ternyata dengan indikator metil merah dia menghasilkan warna kuning, dan dengan bromtimol biru dia menghasilkan warna biru, dan fenolftalin tidak berwarna. Jadi nanti kita identifikasi berdasarkan perubahan warna yang dihasilkan pada uji-uji tersebut, kita ubah menjadi angka berupa pH. Nah, di sini di soal diberikan indikator-indikator tersebut berdasarkan perubahan warnanya serta trayek pH-nya. Artinya kalau dia merah, misalkan metil jingga, dia warna merah, maka trayek pH-nya, nilai pH-nya itu berkisar di angka 2,9, ini merah. Nah, jika dia kuning, dia akan berada di angka kisaran 4,0. Begitu juga dengan indikator-indikator lain dengan perubahan warnanya yang spesifik atau
sifat khas untuk setiap jenis indikator. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ini, saya akan coba mengingatkan kembali tentang konsep larutan asam basa dan tata cara pengukuran pH-nya. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah tentang larutan, di mana berdasarkan sifatnya larutan ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu asam dan basa. Nah, larutan yang tergolong asam dapat kita kenali secara umum. Ini memiliki rasa asam sudah pasti, atau masam. Contohnya, kalau di sekitar kita adalah jeruk yang kecut, asam. Nah, itu adalah tergolong asam. Yang kedua, ini memiliki sifat korosif. Korosif ini artinya dia itu sifatnya adalah merusak. Jadi sesuatu yang akan atau yang terkena asam akan menjadi rusak. Misalkan kulit kita akan luka, atau kayu dia akan lapuk, atau besi dia akan berkarat. Nah, itu sifatnya korosif. Jadi korosif ini konotasinya untuk negatif, yang sifatnya merusak. Itu adalah sifat yang secara umum bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi larutan asam di sekitar kita. Sedangkan basa ini, kalau asam rasanya asam atau masam, basa itu sifatnya pahit. Jadi sesuatu larutan yang sifatnya pahit bisa saja atau kemungkinan besar dia tergolong sebagai basa. Misalkan contohnya getah atau jamu-jamuan itu tergolong basa. Kemudian kalau asam itu korosif, ini sifatnya licin. Nah, jadi kalau kita sentuh larutan yang tergolong basa ini akan licin. Contohnya misalkan kita sentuh sabun, sampo, itu kan akan terasa licin di kulit kita. Nah, itu berarti secara umum mereka tergolong sebagai basa. Nah, secara konseptual, asam dan basa ini memiliki 3 pengertian. Nah, yang pertama menurut Arrhenius, di mana dia dikatakan asam ketika menghasilkan ion H+, kemudian basa ketika menghasilkan ion OH-. Yang kedua menurut Bronsted-Lowry. Nah, ini dikatakan asam ketika dia menjadi donor proton, sedangkan dia dikatakan basa ketika dia menjadi akseptor atau penerima proton yang didonorkan oleh asam. Jadi asam memberi, basa itu menerima. Yang ketiga ini berdasarkan Lewis. Asam itu adalah akseptor dari elektron, sedangkan basa ini adalah donor elektron. Jadi kalau kita belajar larutan asam basa secara teori, maka 3 pengertian atau 3 definisi ini menjadi panutan atau panduan atau dasar-dasar kita. Larutan asam basa ini memiliki suatu nilai yang disebut dengan derajat keasaman atau disingkat dengan pH. Nilai pH ini bergantung pada sifatnya, dia asam atau basa. Dia dikatakan asam, maka nilai pH-nya berada atau kurang dari 7, sedangkan basa itu nilai pH-nya ketika di atas 7, dan dikatakan netral ketika pH sama dengan 7. Nah, ini dikatakan netral. pH ini dapat kita hitung secara konseptual berdasarkan
pengertian-pengertian atau teori tadi, atau dapat kita hitung secara aktual menggunakan alat ukur atau instrumentasi untuk mengukur nilai pH. Adapun instrumentasi untuk mengukur nilai pH suatu larutan asam basa adalah sebagai berikut. Instrumen pertama ini kita sebut dengan pH meter. Nah, ini adalah instrumen pengukur nilai pH yang kalibrasinya sangat tinggi. Jadi dia bisa mengukur pH sampai ke koma. Jadi spesifik, tingkat akurasinya tinggi. Akurasi tinggi. Cara penggunaannya bagaimana? Ketika kita punya larutan asam atau basa, tinggal masukkan aja. Tinggal kita celupkan, nanti akan muncul nilai pH-nya pada monitor. Instrumen kedua yang bisa kita gunakan untuk mengukur nilai pH adalah yang namanya indikator universal. Nah, ini adalah gambarnya indikator universal berupa kertas dengan warna 4 warna di sini. Cara kerjanya yaitu nanti kita ambil satu sticknya ini, kita celupkan ke larutan. Setelah kita celupkan ke larutan, nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warna ini nanti kita cocokkan pada list tabel warna yang ada di wadah indikator universal itu. Nah, setiap list warna itu memiliki nilai pH. Jadi ini bilangan pH yang dihasilkan pada indikator universal sifatnya adalah bilangan bulat. Jadi akurasinya hanya sampai nilai bilangan bulat, tidak setinggi dengan pH meter. Kalau ini hanya berupa bilangan bulat, jadi akan ketemu pH 0, 1, 2, 3, 4 atau sampai pH 14. Instrumentasi yang ketiga yaitu kita menggunakan yang namanya indikator. Nah, ini ada indikator alami. Ini indikator alami ini sama halnya dengan ketika kita menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu kan ada dua, yang pertama merah, yang kedua biru. Jadi ketika dia untuk yang merah dicelupkan ke asam akan tetap berwarna merah, tapi ketika dicelupkan ke basa dia akan menjadi biru. Sedangkan yang biru ketika kita celupkan ke asam dia akan berubah menjadi merah. Sedangkan ketika dia bersifat basa dia akan tetap berwarna biru. Nah, untuk mengganti fungsi dari lakmus merah dan biru di laboratorium terkadang kita menggunakan bahan-bahan alam sebagai indikator. Nah, yang disebut dengan indikator alami. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh indikator alami dan perubahan warnanya. Jadi misalkan ketika kita mengekstrak dari tanaman kubis merah, jadi akan dihasilkan larutan berwarna ungu atau merah lembayung, dimana ketika dia diteteskan pada larutan asam akan berubah menjadi merah muda, dan ketika pada larutan basa akan menjadi hijau. Bunga sepatu akan menghasilkan larutan berwarna merah tua, kemudian jika kita masukkan ke larutan asam akan berubah jadi merah, dan ketika larutan basa akan berubah jadi kuning. Bunga mawar akan menghasilkan larutan indikator berwarna merah muda. Ketika diteteskan dalam larutan asam akan menghasilkan merah muda, dan pada larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Bayam merah, kunyit, dan bunga geranium. Nah, ini adalah beberapa list indikator alami dan warna-warna yang dihasilkan. Nah, nilai pH untuk indikator alami ini sifatnya adalah lebih luas, yaitu berupa trayek atau rentang. Nah, jadi kalau pH meter sudah spesifik sampai koma, kalau indikator universal dalam angka bulatnya
Kalau indikator alami itu dalam bentuk rentang, misalkan rentang 1 sampai 3. Nah, itu namanya rentang. Jadi kalau kita menguji suatu larutan menggunakan indikator alami, maka kita tidak bisa memberikan nilai pH secara spesifik. Jadi kita lebih umum pada menggolongkannya, oh ini adalah larutan asam atau larutan basa. Seperti itu. Untuk mengetahui atau menentukan nilai rentang atau trayek pH suatu larutan asam basa menggunakan satu indikator, maka kita bisa gunakan indikator alami tersebut dan indikator buatan. Jadi, indikator buatan ini indikator buatan di mana pada indikator buatan ini sudah terpampang atau sudah diketahui rentang pH-nya. Jadi jika kita mau mengukur dengan indikator buatan, maka tidak bisa menggunakan hanya satu jenis indikator buatan. Semakin banyak indikator buatan yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan trayek pH atau rentang pH yang semakin mendekati spesifik. Jadi rentangnya akan semakin menyempit. Nah, itu adalah instrumen-instrumentasi yang bisa kita gunakan di laboratorium untuk menentukan nilai pH suatu sampel larutan. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Jika kita punya soal berupa hasil pengujian, di sini adalah sampel X diuji dengan indikator metil merah, indikator bromtimol biru, dan indikator fenolftalin. Kita diminta untuk memperkirakan nilai pH-nya berdasarkan trayek pH yang diberikan datanya pada soal. Caranya bagaimana? Caranya kita identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel X diuji dengan indikator metil merah MM. Dia menghasilkan warna kuning MM. Nah, ini MM yang kedua. Dia menghasilkan warna kuning. MM ini dia perubahan warnanya merah hingga kuning. Nah, kalau merah dia angkanya di 4,2, kalau kuning ada di 6,3. Bagaimana kita membacanya? Membacanya seperti ini. Kita buatkan suatu garis, misalkan X dengan MM. MM ini dia punya trayek pH 4,2 hingga 6,3. Ketika dia berwarna merah, berarti trayek pH-nya ada ke 4,2 ke bawah. Ketika berwarna kuning, dia akan ada di 6,3 ke atas. Nah, kalau di tengah-tengah ini artinya apa? Artinya perubahan transisi dari merah menjadi kuning. Nah, di sini ternyata dia diperoleh nilainya kuning. Kuning berarti dia nilainya adalah 6,3 ke kanan. Nah, jadi ini adalah kuning. Kalau 4,2 ke bawah, ini warnanya merah. Nah, karena warna kuning berarti dia adalah ke kanan, artinya 6,3 ke atas. Berarti pH-nya untuk MM, pH-nya ini bisa disimpulkan lebih besar daripada 6,3. Jadi sampel E ketika diuji dengan indikator MM, maka perkiraan nilai pH-nya adalah di atas 6,3 karena berwarna kuning. Selanjutnya, X jika diuji dengan BTB akan berwarna biru. Nah, BTB, nah ini BTB, bromtimol biru, dia warnanya kuning menjadi biru, trayeknya 6,0 sampai 7,6. Maka kita buat lagi 6,0 sampai 7,6. Kalau berwarna kuning berarti artinya 6 ke bawah. Kalau berwarna biru artinya dia 7,6 ke atas. Nah, di sini dia ternyata berwarna biru. Artinya bisa diperkirakan nilai pH X dengan uji BTB
adalah lebih besar dari 7,6. Nah, ini tadi 6,3 lebih besar. Nah, dengan yang kedua ternyata dia lebih besar dari 7,6. Berarti ini kita coret karena ternyata ketika dikasih angka 7,6 dia masih lebih besar lagi. Selanjutnya uji yang ketiga, X dengan penoftalin. Penoftalin. Nah, dia menghasilkan warna merah. Penoftalin tidak berwarna hingga warna merah, sehingga bisa kita gambarkan lagi. Penoftalin tentang pH-nya 8,3 sampai 10,0. Artinya tidak berwarna. Saya anggap putih di sini. Jadi kalau 8,3 ke bawah dia akan berwarna putih. Nah, kalau angka 10 dia akan berwarna merah, atau 10 ke atas dia akan menghasilkan warna merah. Sebenarnya bukan warna merah nyala ini. Kalau penaftalin itu lebih cenderung ke warna merah muda atau pink. Realitasnya seperti itu. Nah, ternyata ketika diuji dengan PP dia berwarna merah. Nah, warna merah artinya bisa dituliskan pH-nya itu lebih besar daripada 10,0. Nah, tadi dengan BTB dia lebih besar 7,6. Ternyata dengan penoftalin dia masih lebih besar dari 10. Karena ini sama-sama lebih besar, maka data dengan BTB bisa kita coret. Sehingga berdasarkan kesimpulan, kalau kita tarik garis lagi, nah, tadi di sini 6,3, kemudian 7,6, kemudian 10, 6,3, nah, kemudian 7,6, kemudian 10. Sehingga berdasarkan area tadi yang tiga-tiganya sesuai, nah adalah angka 10 ke atas. Jadi bisa diperkirakan untuk sampel A nilai pH-nya itu adalah lebih besar dari 10. Jadi pH untuk yang A adalah lebih besar dari 10. Itu perkiraan berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian dengan 3 indikator. Selanjutnya soal yang B, serupa dengan yang A, cuma beda sampel larutan. Di sini kita sama sampel Y. Jadi ketika diuji dengan MM, metil merah. Nah, jadi kita buat garisnya MM metil merah, yaitu 4,2 hingga 6,3. Dia berubah warna merah menjadi kuning. Artinya kalau 4,2, kalau dia warnanya merah yang dihasilkan, maka pH-nya 4,2 ke bawah. Kalau berwarna kuning berarti dia pH-nya 6,3 ke atas. Ternyata dengan metil merah dia menghasilkan warna kuning. Berarti bisa diidentifikasi untuk sampel X nilai pH-nya adalah lebih besar dari 6,3. Sorry, sampel Y maksudnya. Jadi bisa kita identifikasi bahwa untuk sampel Y nilai pH-nya adalah lebih tinggi atau lebih besar daripada 6,3. Selanjutnya pengujian kedua yaitu dengan BTB. Maka kita buat garis lagi di sini untuk gambaran BTB. Kuning biru 6,0 hingga 7,6. Kuning biru. Kalau 6 ke bawah dia akan berwarna kuning. Kalau 7,6 ke atas dia akan berwarna biru. Di sini dia ternyata menghasilkan warna biru, berarti bisa kita identifikasi berdasarkan uji dengan BTB pH-nya lebih besar daripada 7,6. Selanjutnya dengan penoftalin, kita kasih garis juga. Penoftalin tidak berwarna merah,
Tuh, rentangnya 8,3 hingga 10. Tidak berwarna saya gambarkan dengan putih, artinya kalau tidak berwarna berarti dia pH-nya kurang dari 8,3, dan ketika dia menghasilkan warna merah maka pH-nya lebih besar dari 10. Nah, di sini dia menghasilkan tidak berwarna, berarti pH-nya itu adalah kurang dari 8,3. Sehingga jika kita tulis ulang di sini secara bersamaan dengan satu garis, yang pertama adalah lebih besar dari 6,3, kemudian 7,6, kemudian 8,3. 6,3 dia kuning, saya garis kuning, kemudian dia pH-nya lebih besar dari 7,6, ke kanan lagi warna biru. Selanjutnya dengan penoktalin dia kurang 8,3. Nah, ini 8,3. Nah, ini saya tarik garis. Nah, berarti di sini dia ada di rentang ini pH-nya. Jadi pH-nya, perkiraan nilai pH-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Dia lebih besar dari 7,6 tapi lebih kecil dari 8,3. Jadi perkiraan nilai pH untuk sampel Y adalah pH-nya lebih besar dari 7,6 tapi dia lebih kecil dari 8,3. Nah, seperti itu cara menentukan pH berdasarkan indikator atau penggunaan indikator untuk penentuan nilai pH suatu sampel. Bagaimana? Mudah kan? Jadi demikian pembahasan untuk soal ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.